Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mbajeng Tech. Ini yang ulasannya dari kemarin ditunggu-tunggu. Ulasan apakah? Nah, ini yang kemarin liner JP Racing ya. Ini liner JP Racing kiriman dari Bribtu Ahmad Barji, Lombok NTB. Kemarin sudah dikirimkan ke sini. Nah, katanya nggak sanggup, sibuk apa gimana, apa banyak kerjaan apa gimana, apa katanya saking kerasnya apa gimana. Ya memang sih kalau liner JP Racing ini bahannya karbon pol atau C, jadi perlu penanganan khusus, perlu cara khusus biar bagaimana liner yang setebal ini bisa diolah. Ya pengolahannya sih sepele sebenarnya. Orang itu mata tunernya juga masih utuh semua, alatnya cuman seadanya, cuman perlakuannya beda. Ini sehari jadi kok, beneran. Dari liner mentah tebal segini diolah. Nah, pagi mulai dikerjakan, sore udah jadi. Dan ini kondisinya linernya sekarang yang udah jadi. Ini katanya yang punya ini udah muter-muter bengkel sejabodetabek, gak ada yang sanggup. Nah, alhamdulillah ini masih bisa dikerjakan. Ini special request. Pokoknya digawe yang spesial mas. Oke siap pak. Itu udah tipis ya. Tuh kelihatan. Nah sudut-sudutnya juga udah kelihatan. Ini memang tak buat seperti ini soalnya memecahkan mitos bahwa liner JP Racing itu susah diolah. Nah ini nyatanya bisa diolah, bisa dibentuk juga, bisa bervariatif. Ini enggak cuma variasi ya bentuk seperti ini ya. Bentuk potongan liner seperti ini enggak asal variasi. Jadi memang ada kegunaannya. Yang jelas supaya fokus ke pengkabutan. Itu yang lubang exhaust juga sudah, model kipas, transfer besar, transfer kecil semua sudah diarahkan. Bospotnya itu, bospotnya juga sudah. Nah kelihatan kan bospotnya. Inletnya juga sudah. Ini kemarin minta membrannya pakai membran Erikset. Nah landai ya itu. PNP membran Erikset. Membrannya mana? Ini membrannya. Nah. Ini yang kemarin udah penasaran. Ini speknya apa mas? Speknya full harian. Exhaustnya maju 25, lebarnya 40, transfernya naik berapa? 1,5. Untuk bospotnya apa bilasnya naiknya lumayan banyak. Kenapa kok bospotnya naik lumayan banyak? Nah itu soalnya dia fungsinya untuk ngedinginin seker. Jadi tantangan sudah terjawab. Maksudnya tantangan diri saya sendiri, apakah bisa ngerjain liner JP Racing yang lebih keras daripada liner OB, liner Dongfeng. Nah ternyata sudah bisa dikerjakan. Ini tinggal ngirim ulang linernya. Nih sudah beres ya. Jadi yang kemarin tanya mas diupload di YouTube, nah ini tak uploadin di YouTube biar nggak penasaran bener apa enggak bisa ngolah liner yang keras. Ini katanya juga kalau sekernya pecah itu buringnya utuh, sekernya yang pecah. Nah ini tinggal dikirim lagi ke NTB. Sebenarnya sih kalau ngolah liner seperti ini ada triknya tersendiri, ada caranya tersendiri. Walaupun sekeras apapun liner, kalau ngolahnya dengan penuh perhitungan ya insya Allah bisa dikerjakan.
rahasianya apa, nggak ada rahasianya, yang penting telaten aja sama kemauan. Itu antrian-antriannya. Harry King, Fish Air, Satria. Itu motor odong-odongnya. Itu Mas Andri modifikator baru servis itu. Nah itu. Untuk liner JP Racing sendiri, memang ini materialnya karbon komposit. Jadi misalkan di porting itu gram-gramannya tidak seperti yang aluminium. Ini yang aluminium. Nah kalau yang metalnya seperti ini hasilnya, serbuk. Nah ini yang linernya. Ini kan serbuk aluminiumnya. Hasilnya seperti itu. Kalau ini menurut saya sih masih empuk, Mas. Yang masih penasaran kenapa belum pada ngerasain morting buring Vespa toh. Nah buring Vespa itu kan besi semua, wes ngerasa no morting buring Vespa mumet kowe. Jadi nek udah pernah morting buring Vespa, morting buring seperti ini insya Allah tidak ada kendala. Udah rapi ya tuh. Ini antriannya blok-blok Harry King, blok-blok Harry King segala merek, segala OB-an. Yang penting OB-nya masangnya nggak miring, tetap saya layani, insya Allah bisa ditolong. Tuh kop-kop kiriman kop Satria, Fish Air, ini tinggal masuk ke antriannya. Ini rencananya ini. Jadi saya bisa nyimpulkan sebenarnya semua buring OB itu bisa diolah, walaupun memang ada kesulitannya sih, sedikit kesulitan. Maksudnya dia harus 2 kali kerja. Memang benar 2 kali kerja. Soalnya kenapa? Ukuran lubangnya dibalikin standar semua dulu, sesuai standar pabriknya seperti apa. Tingginya transfer, tingginya inlet, exhaust, hotspot itu dibalikin seperti standar semua. Kalau sudah dibalikin seperti ukuran standar, nah itu baru diolah seperti keinginan yang punya barang, yang punya blok, misalkan kegunaannya untuk untuk touring, untuk liaran, apa untuk road race dan lain sebagainya. Nah itu tergantung speknya. Soalnya kenapa? Setiap portingan itu punya karakter sendiri-sendiri. Ada yang ngomong, ada yang tanya, Mas kepengen punya blok portingan spek semi tapi bisa buat balapan. Yo saya nahan guyu sih. Kalau portingan semi buat balapan bisa, asal ikut buat balapan bisa loh ya. Tapi ya atasnya disalip koncone. Tapi nek bisa nggak Mas buring balap, buring spek balap dipakai harian? Bisa juga buat harian. Orang buat jalan aja masih bisa kok. Tetapi bawahnya lemot. Kenapa? Otomatis buring yang buat balap itu lubangnya jauh lebih besar daripada buring yang buat harian. Makanya kalau saya spek buring itu ada sendiri-sendiri portingannya. Harian, touring itu spek semi, spek full, magnet kecil, karbu gede, knalpotnya tergantung mau pakai apa, itu portingannya sendiri-sendiri. Yang jelas kalau di sini efisiensi barang aja, nggak harus memaksakan harus pakai magnet ini, harus pakai barang ini, harus pakai ini, nggak. Kita sesuai budget aja, kita sesuai kemauan yang punya motor aja. Jadi tidak semua tidak semua barang yang masuk ke sini harus kita ganti, enggak. Seperti harus ganti blok, ganti kop. Ya kalau barang aslinya masih bisa diolah ya kita olah lagi, seperti itu. Jadi nggak ada terus hal yang mubazir dan lain sebagainya, enggak. Nah itu tadi seputar perburingan. Ini perburingan buring JP Racingnya. Ini kenapa kok ini transfer besarnya lebih pendek, transfer kecilnya lebih tinggi? Pedomannya gini, ini area sini ini lebih pendek, ini lebih lancip, motor lebih basah, tapi juga lebih lemot.
Nah, jadi pintar-pintar ngatur aja, tingginya seberapa, arahnya kemana, sudutnya gimana. Jadi kalau kemarin ada yang tanya, Mas, morting itu pakai rumus enggak? Lah wong gawe motor iku nganggo rumus ya, Mas. Wong goreng dok wae yo nganggo rumus kok. Kompore diuripke sik, wajane disteleke ndur kompor, kasih minyak, kalau udah mendidih baru di telurnya dimasukin. Itu aja goreng telur loh ya. Apalagi morting block. Jadi bisa dikatakan semua itu ada rumusnya. Morting block bikin motor servis gawe anak we ono rumuse ya to. Oh to Mas Andri. Heeh. Penak ra? Penak nek ngare delok Mas. Oh. Ngono kuwi Mas. Itu penjelasannya yang pakai rumus-rumus kemarin. Terus kalau ada yang tanya gimana ya Mas ukurannya, Mas blok saya portingannya segini, kopnya pakai ukuran berapa? Ya terus terang kalau saya nggak bisa nentuin Mas, soalnya kenapa? Portingannya kayak gimana, terus knalpotnya apa, karbonnya apa, jalannya motor kurang gimana. Nah kalau cuma tanya kopnya pakai ukuran apa, terus portingannya mau pakai ukuran apa, ya cuman bisa menebak-nebak aja. Soalnya kenapa? Percaya boleh nggak boleh. Umpamanya ada suhu korek lah istilahnya, si A itu satu orang, dua tangan, satu kepala, satu otak, ya kan? Dia pegang blok 2 sama ukuran, sama portingan, tapi belum tentu karakter blok itu sama. Ra percaya jajalan. Wes, walaupun satu orang morting 2 buah blok, ukuran sama, bentuk sama, dan lain sebagainya sama, tetapi dipasang di motor masing-masing, itu pasti karakternya beda. Tinggal penyesuaian settingan lagi seperti itu. Nah mungkin penjelasannya seperti itu. Kalau mau lebih detailnya bisa WA aja. Nomornya itu 08211 06996 05. Itu mau tanya-tanya boleh, mau order boleh, mau main kesini langsung boleh. Untuk alamatnya bisa cek aja ke Google Map, ada Bajing Tech Shop Custom, itu pasti ada alamatnya. Kita di Lendah Kulon Progo, Jogja. Jadi masih ada yang penasaran, monggo datang langsung ke sini. Ya bengkel sederhana, bengkel desa pinggir sawah. Jajal di kano kayak ngopo? Kocak banget ra? Itu habis belah mesin, benerin blok kop, ngelem kalter, spek harian. Jadi kita di sini nggak hanya nerima motor-motor korekan ya, kita juga servis motor harian. Jadi ya maklum kalau pengerjaannya agak terlambat ya, tapi nggak sampai bulan-bulanan lah. Ini yang KLX yang dulu pasang kopling hidrolis, ini servis ini. Alhamdulillah sampai sekarang koplingnya aman Sulaiman. Tuh. Ini Fish Albino 94 Seher 56, rasio full, karbu standar, magnet standar, starter ada, selebor depan, sok depan 125 set. Oh, akinya nggak kuat, akinya nggak kuat. Ini yang odong-odongnya yang kemarin tanya buat balapan, Mas kenapa kok sekarang udah nggak balapan? Baru nggak balapan Mas, kita fokus ke kerjaan dulu. Jadi tahun-tahun kemarin udah tutup oleh dolanan balapan. Ya walaupun ada yang ngomong saya udah nggak berani turun ke balapan, wis sakar mulai ngomong, yang penting aku wis pegah tombok-tombok sponsor jelas.
garapane akeh. Kok ndak disengeni wong akeh. Garing ora? Ono mandeke. Blairane? Jajal bayar ke sing sangar. Tes. Masih ada keringnya. Ini speknya Satrianya standar. Knalpot standar. Karbonnya P24. Pengapian standar, full standar. Kira-kira seperti itu. Digedheke pilote wae, Mas. Nek ora mandeg garing banget kuwi ya. Nanti biar di repair sama Mas Andri lagi. Nah, jadi penjelasannya kenapa nggak balap. Nah, intinya lagi fokus nyambut gawe. Mengko tak tinggal balapan ndak do diprotes. Dolan wae ra nyambut gawe. Lah nek wingi-wingi ya memang seneng le balapan, nek saiki wis kerja wae. Ndak keteling glimpang, Bos. Oh iya, sama kemarin yang tanya tentang rasio ya. Ini rasio 35, rasio 5, rasio gigi 3. Ini best seller. Banyak yang tanya, Mas, kenapa kok pada diganti toh? Nah, ya jelasinnya gimana? Kalau saya cuman ya motornya dicoba aja, dirasakan. Gigi 5-nya Air-King itu kalau gigi 4 ke 5 itu motornya tenaganya drop apa enggak. Nah, soalnya kenapa? Soalnya perbandingan gigi 4 ke 5-nya itu terlalu berat. Dari 22 ke 24. Nah, makanya 24-nya diganti 23 primernya. Ini. Sebenarnya yang lebih penting itu gigi 5-nya aja. Kalau gigi 3 ini spesialis buat trek naik turun. Umpamanya daerah-daerah Kalimantan, terus Bandung yang banyak naik turunnya, itu gigi 3-nya juga alangkah lebih baiknya juga kalau diganti. Ini yang rasio full. Ini rasio full pesanan dari Medan buat liaran. Ukurannya berat ini 1432. Jadi memang buat liaran 1000 meter, 1200 meter. Ya, ini barengannya sama blok seher itu. Nah, jadi memang pesen spek buat liaran blok seher head rasio set. Nah, ini lidah membran karbon yang punya Air-King, punya Yamaha Fish Air, punya Yamaha RX-Z. Tebalnya 04. Tuh. Ini udah pesanan semua, tinggal packing. Sebagian juga ikut sama blok sama kop itu jadi paketan. Ini kalau karbonnya ini potongannya pakai CNC, jadi nggak potong manual. Ya mungkin segitu dulu. Kalau ada yang ditanyakan, monggo di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu tak jawab. Kalau nggak ada waktu ya monggo WA langsung aja. Gitu. Ya mungkin cukup sekian. Assalamualaikum.